نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, yang kami muliakan para asatidz, para guru, para sepuh dan tokoh masyarakat, yang juga kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid As-Salihin dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala. Sampai detik ini Allah masih berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesempatan untuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini sudah selesai kita melaksanakan puasa di hari yang ke-19. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, Allah lengkapi segala kekurangan kita dalam menjalankan ibadah. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi rezeki kita, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan ini sampai kepada akhirnya. Doa yang terakhir ini penting, Pak, agar kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan sampai akhir. Kenapa? Disadari atau tidak, masyarakat kita sebagian lebih memandang Ramadan ini sebagai tradisi ketimbang syariat. Maka yang mereka lakukan, terkadang mereka lebih sibuk dengan tradisi dan budayanya ketimbang melakukan syariat esensi daripada bulan Ramadan itu sendiri. Sehingga kalau dikatakan bahwa Ramadan kita dari hari ke hari mengalami kemajuan, itu satu yang betul adanya. Kalau saya sering mengibaratkan Ramadan kita itu kayak acara audisi di televisi, Pak. Ya. Terus sekarang di RCTI katanya ada Indonesian Idol. Kalau tidak salah sudah masuk babak 5 besar. Pesertanya tinggal 5 orang. Waktu pertama kali pendaftaran dibuka, berapa orang yang daftar? Ribuan. Jadi kalau As-Solihin ini hari pertama atas bawah halaman penuh, ya, harap maklum, itu baru pendaftaran. Ya. Ini 10 hari terakhir ini, Pak, ini babak final ini. Karena hadiah terbesar dari Ramadan, grand prize-nya Lailatul Qadar itu adanya nanti di sini. Maka ya, yang masih bertahan istiqamah, mudah-mudahan ini jadi indikator yang masih bertahan hari ini di masjid. Inilah calon-calon pemenang dari audisi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaahnya makin sedikit, Ustaz, tidak apa-apa, Pak. Ya.
Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah berdoa. Di antara doanya beliau sering meminta, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku bagian dari orang yang sedikit. Kenapa? Karena orang-orang spesial yang disebutkan dalam Al-Quran itu Allah sebutkan dengan kata qalil. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tadhakkarun, wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang pandai bersyukur, yang pandai mengingat Allah, itu jumlahnya sedikit. Maka Sayyidina Umar sering berminta, ya Allah jadikan aku bagian dari yang sedikit itu. Maka kalau jumlah kita sekarang semakin sedikit, Pak, mudah-mudahan kita termasuk bagian sedikit yang spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin bercerita tentang sebuah skenario. Mohon Bapak Ibu ikut terlibat, ya, mencoba membayangkan kita berada dalam skenario itu, Pak. Yang pertama, andai kita berada dalam satu kendaraan, atau saat ini kita tengah duduk di masjid, karena handphone kita itu sekarang sudah jadi separuh dari nyawa kita. Saya yakin 80% dari kita datang ke masjid pun bawa handphone. Saya juga bawa handphone. Sedemikian pentingnya handphone itu dari kita, tiba-tiba sekarang ketika Bapak menyimak tausiah, tiba-tiba handphone kita jatuh. Lalu orang di samping kita mengingatkan, memberitahu, Pak, itu handphonenya jatuh. Coba bayangkan, kira-kira bagaimana cara kita berterima kasih pada orang itu. Oh iya, terima kasih. Scene kedua, skenario kedua, bayangkan HP ini jatuh dan Bapak tidak menyadari bahwa HP itu jatuh. Lalu kemudian selesai sholat tarawih, Bapak ingin berangkat naik di depan motor, tiba-tiba ingat, HP saya mana? Tergesa-gesa kita naik kembali ke atas, lalu kita lihat mencari HP, ternyata HP-nya dipegang sama imam. Kata sang imam, ini Pak, tadi kami nemu HP ini di situ. Coba bayangkan bagaimana ekspresi kita berterima kasih pada kondisi yang kedua. Beda toh dengan yang pertama. Padahal sama-sama kejatuhan handphone. Bayangkan skema ketiga, HP ini hilang, jatuh beserta dompet dan dokumen penting di dalamnya. Lalu kemudian kita pulang tanpa nyadar, ya, tanpa menyadarinya, sampai di rumah baru kita sadar, ternyata handphone dan HP saya, handphone dan dompet saya hilang. Lalu kita mencoba mengingat-ingat kira-kira di mana ya. Datang ke masjid tidak ada. Selesai dari masjid kita sempat singgah di Indomaret, kita tanya petugasnya juga tidak tahu. Dari Indomaret kita sempat ke rumah makan, kita makan di sana juga tidak dapat. Lalu kita mulai galau, tiba-tiba besok ada seorang datang mengetuk pintu rumah kita, dan dia katakan, Pak, mohon maaf, saya nemu barang ini, saya lihat identitasnya atas nama Bapak. Kira-kira bagaimana cara kita berterima kasih pada orang yang mengantarkan barang ini? Kondisi yang sama, benda yang sama, tapi dengan suasana dan skenario yang berbeda, terkadang kita bisa meluapkan ekspresi yang berbeda. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang Allah perlu memainkan skenario-skenario ini agar kita menyadari kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Ketika kita diberikan harta, lalu tidak terjadi skenario seperti tadi, tidak terjadi kehilangan, kadang kita sering tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat yang besar. Baru ketika Allah ambil sedikit, kita kemudian merasa kehilangan betapa berharganya nikmat yang Allah berikan. Pertanyaannya adalah, haruskah Allah mainkan skenario yang ketiga seperti tadi, agar kemudian kita merasa dan kemudian menyadari betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh kasih motivasi, jangan paksa Allah untuk memainkan skenario yang paling perih. Jangan paksa Allah
untuk memainkan skenario yang sadis agar kita kemudian menyadari betapa berharganya nikmat yang Allah berikan. Bagaimana caranya? Kita perlu menterapi diri ini, menyadari betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah salah satu sarana dari Allah untuk melatih kita merasakan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pernah tidak kita membayangkan, Pak, kenapa Ramadan ini, ya, puasa khususnya, itu merupakan ibadah yang paling spesial dari yang lain? Di satu sisi, hampir semua ibadah yang kita lakukan, ya, rukun iman, rukun Islam yang 5, selain puasa, itu sifatnya adalah mengerjakan sesuatu. Syahadat, ya, mulut kita bergerak, salat, tubuh kita bergerak, zakat, kita mengeluarkan sesuatu, haji apalagi. Tapi ketika Ramadan, coba Bapak Ibu perhatikan, apa yang kita lakukan ketika Ramadan? Waktu puasa, kita itu ngapain? Yang kita gerakkan itu apa? Tidak ada. Jadi yang kita lakukan ketika Ramadan adalah tidak melakukan hal yang biasanya kita lakukan. Ya, yang biasanya lontong sayur, ya, kalau hari-hari biasa halal, tapi kan ketika puasa tunggu nanti pada maghrib, cendol, apalagi jus, segala macam. Itu kalau hari-hari biasa halal, tapi kalau puasa tahan nanti pada maghrib. Istri kita kalau hari-hari biasa halal, Pak, pagi siang sore halal, tapi kalau puasa, ya, tahan nanti pada, jangan pada maghrib juga. Jadi yang kita lakukan ketika Ramadan, ketika puasa itu adalah menahan diri, tidak melakukan apa-apa. Tujuannya apa? Agar kemudian kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga nanti ketika kita mampu merasakan, ya, rasa lapar ini, kita akan menyadari ternyata luar biasa ya Allah kasih kita sehari kita makan 3 kali. Nanti kalau dikaitkan dengan syariat yang datang setelah perintah puasa, itu di tahun kedua Hijriah Allah perintahkan kita untuk melakukan zakat. Maksudnya apa? Ketika kita dipaksa oleh Allah untuk puasa, kita merasakan betapa perihnya yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Karena mereka itu jauh lebih dahsyat, Pak. Kalau kita kan puasa, laparnya cuma dari pagi sampai maghrib. Habis maghrib balas dendam. Mereka itu laparnya bukan dari subuh sampai maghrib, Pak. Dari subuh sampai subuh lagi. Dan kita menahan itu hanya 30 hari, tapi mereka menahan itu sepanjang tahun. Lalu Allah perintahkan kita untuk berzakat, diawali dengan puasa agar apa? Agar kita menyadari, nah enak jadi seperti mereka itu. Maka puasa ini terapi. Ya. Bahkan ada terapi yang paling dahsyat. Kalau dilihat konteks puasa itu, ternyata itu ibadah yang memiliki dimensi kebersamaan paling besar dibandingkan ibadah lain. Sholat, maksudnya kebersamaan mungkin. Puasa itu ibadah yang dilakukan dengan jumlah pelaku yang sangat besar di waktu yang bersamaan dalam tempo yang sangat panjang. Sholat itu kalau sudah datang waktunya, tidak semua orang sholat. Yang sholat tidak semua ke masjid. Yang ke masjid waktunya berbeda-beda dari setiap wilayah. Itu pun paling lambat hanya 20 sampai 30 menit. Haji waktunya bersamaan, singkat hanya beberapa hari, tapi pelakunya hanya segelintir orang yang ada di situ saja. Tapi kalau puasa, lihat, ketika Ramadan datang, yang berpuasa berapa juta orang. Di waktu yang bersamaan, dalam tempo yang lama, 30 hari. Jadi kalau kemudian nanti kita kaitkan bahwa yang kita tahan ketika puasa, ya coba Bapak Ibu perhatikan, yang ditahan ketika puasa itu apa? Hal-hal yang dilarang ketika puasa itu, kalau kita kerucutkan, itu akan bermuara pada 2 sumber syahwat. Yang kita tahan ketika puasa, itu adalah 2 syahwat utama. Syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Ya,
Dua syahwat ini adalah dua sumber yang menjadi sumber utama munculnya kejahatan di dunia ini. Coba perhatikan. Kejahatan apa yang tidak bersumber pada syahwat perut atau syahwat di bawah? Jadi ketika puasa, Pak, ya, dalam waktu 30 hari ini, semua orang kemudian berpuasa di waktu bersamaan. Ini seolah Allah ingin restart dunia ini. Bumi ini ingin diinstal ulang. Ya. Coba tanya, koruptor itu, ada yang mikir, jangan korupsi sekarang lah, gak enak lagi bulan puasa. Ya. Maling itu banyak yang berhenti, walaupun sebagian ada yang tetap berjalan. Tapi secara umum dengan adanya puasa, tingkat keburukan di dunia ini, di muka bumi itu Allah press menurun sedemikian drastis, dan tingkat kebaikan itu meningkat drastis, utamanya dengan sedekah. Maka Ramadan ini sebagai bengkel, dan yang paling luar biasa Bapak Ibu dimulakan Allah, saya kira tidak banyak yang menyadari bahwa dengan datangnya Ramadan ada penyakit yang paling kronis dalam tubuh umat ini disembuhkan oleh Allah. Apa itu? Penyakit kemunafikan. Pernah dengar keterangan bahwa ada dua sholat yang sangat sulit dilakukan oleh umat Islam ini, dan itu merupakan indikator kemunafikan. Artinya kalau kita masih berat melakukan dua sholat ini, itu tandanya masih ada benih-benih kemunafikan dalam diri kita, Pak. Sholat apa itu? Sholat Isya dan sholat subuh. Itu masalah kita. Sampai ada ungkapan bahwa umat ini akan maju ketika jumlah shaf kita di sholat subuh sama seperti jumlah sholat Jumat. Dan lihat, ketika puasa itu Allah sembuhkan. Ya. Berapa jamaah kita kalau Isya selain Ramadan? Ya. Bandingkan di semua masjid, ketika Ramadan datang, semua orang berduyun-duyun datang sholat Isya dan sholat subuh. Ya. Cuma sayangnya lagi-lagi, karena Ramadan ini sebatas tradisi, maka suasana itu kita lihat di Ramadan saja. 2 Syawal nanti Bapak bisa saksikan berapa orang yang sholat subuh dan Isya berjamaah di masjid. Ya. Itulah maksudnya, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Andai umatku tahu, kata Rasulullah, apa yang ada dalam bulan Ramadan, latamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Niscaya kita akan berharap semua tahun, sepanjang tahun, semua hari itu isinya adalah Ramadan. Kejamaah wa rahimakumullah, Ramadan ini adalah sarana untuk kita menterapi diri. Ya. Terakhir, saya ingin berikan satu tips bagaimana cara kita kemudian menyadari nikmat Allah yang Allah berikan ini sangat begitu besar, lalu kemudian kita tergerak untuk menyadari dan mensyukuri itu. Yang pertama, tidak ada kebahagiaan yang melebihi rasa bahagia ketika kita melihat orang lain bahagia. Saya punya tips sederhana, Pak. Nanti Bapak Ibu pulang dari sini bisa praktekkan. Datang ke sebuah tempat, apapun tempatnya, yang di situ ada tukang parkir. Kali pertama, misalkan kita ke Indomaret, keluar dari Indomaret, ya. Ini terapi. Kita parkir, lalu kita bilang sama tukang parkirnya, mohon maaf Pak, saya lupa bawa uang. Lihat ekspresi si tukang parkir. Ya, dia sudah parkir, ditarik motor kita, ternyata kita nggak bawa uang, tidak kasih. Datang lagi esok harinya, lakukan hal yang sama, tapi berikan dia 2.000 rupiah. Ini harga dia, toh. Lihat bagaimana ekspresi dia mendapatkan 2.000 rupiah. Keesokan harinya lakukan hal yang sama, ya, berikan dia 10.000 rupiah. Ketika dia hitung kembalian, lalu kita bilang, tidak usah kembali Pak, pegang aja. Perhatikan ekspresi bahagia dia menerima uang 10. Besoknya lakukan hal yang sama, keluarkan uang 100.000 rupiah, berikan pada tukang parkir, lalu ketika dia ingin mengembalikan, kita bilang, tidak usah kembalikan Pak, bawa pulang buat anak istri di rumah. Hati-hati, jangan sampai dipeluk sama tukang parkir nanti Pak. Tapi kita ingin coba menterapi diri, bagaimana ekspresi dia, dan kemudian bagaimana rasa kita
bahagianya kita melihat orang lain berterima kasih kepada kita. Itu yang mesti kita hadirkan. Bagaimana kita mencoba menghadirkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, lalu kita mensyukuri itu. Pernah lihat acara televisi bedah rumah? Orang yang tidak diduga-duga diajak pergi beberapa hari, begitu kembali tiba-tiba rumahnya disulap. Maka naluri dia sebagai manusia, dia kemudian berterima kasih, dia sujud syukur, dia peluk khusy. Kita perlu menyadari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, agar mungkin kita nanti suatu saat bisa, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita berterima kasih pada Allah dan kita ingat nikmat Allah yang sedemikian besar, lalu kemudian meleleh air mata kita. Saya kira belum pernah selama ini kita membaca kalimat Alhamdulillah, ungkapan syukur sambil kita menangis. Maka kita perlu menerapkan diri sekali lagi, dan ini adalah salah satu amalan utama di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas mengatakan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas bil khair, beliau adalah orang yang paling dermawan untuk kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, kalau Ramadan sudah datang maka beliau akan menjadi orang yang lebih dermawan lagi. Bahkan di akhir hadisnya disebutkan ajwadan, ya, kana ajwad min ar-rihil mursalah, lebih dermawan, lebih mudah memberi daripada angin yang berhembus. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, inayah, Allah gerakkan hati kita untuk senantiasa mampu mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan, lalu kemudian kita mensyukurinya dengan cara berbagi kepada sesama kita, karena itu adalah salah satu kita mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan. Aku qauli hada, astaghfirullah li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.